Dalam hukum pidana Indonesia, pelaku ujaran kebencian dan pengancaman bisa dijerat melalui beberapa pasal di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tulungagung, nasib malang menimpa Mujianto, seorang pemasok bawang merah dari Kota Batu, yang menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan bawang merah yang ia suplai dari NTB diduga digelapkan oleh seorang sopir truk kenalannya bernama Junaidi. Kasus ini dilaporkan oleh Mujianto ke Polres Tulungagung setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan menemui jalan buntu. Mujianto awalnya ingin menyelesaikan masalah ini secara damai. Namun, setiap kali ia mencoba menghubungi Junaidi via telepon untuk meminta kejelasan, Junaidi selalu mengelak. Lebih dari itu, Junaidi bahkan sering memutarbalikkan kata-kata, seolah-olah tidak memiliki tanggung jawab atas bawang merah yang dikirim ke John, pembeli di tempat tujuan yang belum ada pembayaran dari Junaidi. Selain dugaan penggelapan, sikap Junaidi yang dianggap melakukan ujaran kebencian terhadap kepolisian bisa termasuk dalam pelanggaran undang-undang terkait ujaran kebencian. Mujianto berharap agar kasus ini segera diproses dan mendapatkan keadilan, baik terkait dugaan penggelapan maupun ancaman yang ia terima. Yang lebih mengejutkan, dalam pesan suara yang dikirim melalui WhatsApp, Junaidi mengungkapkan tidak takut pada siapapun, bahkan kepada pihak kepolisian. Kata-kata bernada ujaran kebencian dan ancaman terhadap Mujianto kerap terlontar dalam pesan-pesan suara tersebut, yang kini telah direkam oleh Mujianto sebagai bukti. Berikut rekaman suara Junaidi yang mengandung ujaran kebencian terhadap kepolisian. Aku lihat polisi tambah mungsuhku mas, embong yuk. Polisi mungsuhku, gak seneng aku lihat biyen. Aku ini keluarga aku, ono sing dadi polisi tak kedingi tambah mungsuhku. Aku iso mindah Kapolres Kendal, iso dipindah nang Sumatera, diguak nang pinggiran kok apa meneh wong ngene iki digawe wedene wong kampung. Lho. Mburi iki gawangane wong SM padha ae, siap perang, siap tempur. Kalau memang dibilang jadi tersangka, sini Pak Muji tak bunuh aja. Biar saya maksudnya bukan penggelapan uang enggak ada angkanya ini. Dalam hukum pidana Indonesia, pelaku ujaran kebencian dan pengancaman bisa dijerat melalui beberapa pasal di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 1. Pasal 156 KUHP, menjerat pelaku yang menyebarkan kebencian terhadap golongan tertentu dalam masyarakat. Ancaman hukuman penjara maksimal adalah 4 tahun. 2. Pasal 310 dan 311 KUHP, digunakan untuk kasus penghinaan atau pencemaran nama baik, yang terkait dengan ujaran kebencian jika disampaikan untuk merusak reputasi seseorang. 3. Pasal 29 Yungto Pasal 45B UU ITE, UU Nomor 19 Tahun 2016 sedih menjerat pelaku pengancaman melalui media elektronik, dengan ancaman hukuman pidana hingga 4 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp750 juta. 4. Pasal 27 Ayat 3, Yungto Pasal 45 Ayat 3, UU ITE, khusus untuk kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara elektronik, dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara atau denda maksimal Rp750 juta. Ketentuan-ketentuan di atas memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku yang melakukan ujaran kebencian atau pengancaman baik secara langsung maupun melalui media elektronik.